أم حكيم بنت الحارث المخزومية زوج عكرمة ابن أبي جهل. صورة من صور الإيمان بالله والرسول ورمز للتضحية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengisahkan tentang Ummu Hakim binti Al-Haris. Memanglah benar kata pepatah, di balik suksesnya suami, ada perempuan yang berdiri di belakangnya. Begitu juga dengan Ikrimah, salah satu anak dari musuh Nabi Muhammad SAW yang begitu keras kepada kaum muslimin. Akan tetapi, berkat istrinya, ia kemudian menjadi muslim dan syahid di jalan Allah. Namanya memang tidak setenar sahabat perempuan Nabi yang lain. Namun, berkat keteguhan iman dan keberaniannya membela agama Islam menjadikan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah salah satu perempuan yang mempunyai wawasan luas dan berpemikiran tajam. Begitulah sejarah peradaban Islam melukiskan muslimah sahabat Nabi Muhammad SAW tersebut. Nama lengkapnya adalah Ummu Hakim binti Al-Harits bin Hisham bin Mughirah Al-Makhzumiyah. Beliau adalah putri dari saudaranya Abu Jahal, Amru bin Hisham, yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Adapun ibu beliau bernama Fatimah binti Al-Walid. Setelah memeluk Islam, ia berupaya sekuat tenaga untuk menyadarkan suaminya dari kubangan kekufuran. Ummu Hakim dinikahkan ayahnya dengan putra Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal. Baik Ikrimah maupun Abu Jahal, keduanya adalah kafir Quraisy yang sangat memusuhi dan memerangi Islam. Rasulullah SAW pun telah menetapkan Ikrimah sebagai salah satu kafir Quraisy yang dihalalkan darahnya. Ketika kaum muslimin berhasil menguasai Makkah dalam peristiwa yang dicatat dalam Al-Quran sebagai Fathu Makkah, berbondong-bondong kaum kafir Quraisy menyatakan diri masuk Islam. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat. Quran Surat An-Nas ayat 1-3. Al-Haris, ayah Ummu Hakim, beserta keluarganya masuk Islam. Begitu pula Ummu Hakim. Ia termasuk salah seorang wanita yang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Sayangnya, suami Ummu Hakim yaitu Ikrimah malah kabur dan melarikan diri ke Yaman. Ia merasa takut begitu Islam menguasai Makkah. Setelah memeluk Islam, Ummu Hakim tercatat sebagai muslimah yang taat dan cinta Islam. Keimanannya begitu kuat dan kokoh. Lalu timbul dalam dirinya keinginan untuk mengislamkan suami yang melarikan diri dari kota Makkah. Niatnya yang mulia itu disampaikannya kepada Rasulullah SAW. Ummu Hakim menghadap Rasulullah SAW. Ia meminta agar Rasulullah mengampuni kesalahan suaminya jika masuk Islam. Rasulullah SAW pun menerima permintaan sang muslimah itu. Betapa bahagianya Ummu Hakim mendengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Ia pun segera bergegas melacak jejak suaminya yang telah melarikan diri. Ummu Hakim berharap bisa menjumpai suaminya. Dengan sarana transportasi terbatas, beliau menempuh jalan yang sulit dan membawa perbekalan yang minim, namun tidak berputus asa. Beliau tidak merasa lemah karena tujuan yang agung telah meringankan penderitaan yang banyak. Takdir Allah menghendaki agar beliau dapat bertemu dengan suaminya di sebuah pantai yang tatkala itu kapal nyaris hendak berlayar. Selanjutnya, Ummu Hakim berteriak kepada suaminya, "Wahai putra pamanku, aku datang kepada kamu karena utusan manusia yang paling suka perdamaian, manusia yang paling berbakti, sebaik-baiknya manusia. Maka janganlah engkau membinasakan dirimu.
aku telah meminta jaminan keamanan bagimu." Ikrimah menoleh dan berkata, "Apakah engkau benar-benar telah melakukannya?" "Benar," jawab Ummu Hakim. Kemudian beliau menceritakan kepada suaminya tentang akidah yang telah memenuhi kalbunya dan telah beliau rasakan manisnya, dan bahwa beliau belum masuk Islam kecuali setelah beliau mengetahui bahwa ternyata Islam adalah agama yang sempurna dan bahwa Islam itu tinggi, tiada yang lebih tinggi darinya. Ummu Hakim pun menceritakan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW, kata dia, adalah manusia pemberi maaf. Nabi Muhammad merupakan manusia berjiwa besar dan sangat memaaf. Perjuangan Ummu Hakim untuk meluluhkan hati suaminya ternyata benar-benar berhasil. Benih-benih keimanan yang ditaburkannya bersemi di hati Ikrimah. Pria yang memusuhi dan memerangi Islam itu pun kembali bersama istrinya ke Makkah. Keduanya lalu menghadap Rasulullah SAW. Ikrimah pun mengumumkan keislamannya di hadapan umat Islam dan Nabi Muhammad SAW. Di bawah bimbingan Rasulullah SAW, Ikrimah tumbuh menjadi muslim yang taat dan beriman. Kalbunya memancar keimanan yang tulus dan kecintaan yang murni. Ia berani mengangkat senjata untuk bertempur di medan perang demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obsesinya hanya satu, syahid di jalan Allah. Dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ikrimah gugur sebagai syahid di medan perang Yarmuk. Mendengar suaminya wafat, Ummu Hakim sedikit pun tidak bersedih hati. Ia senantiasa bersabar meskipun saudara, ayah, dan bahkan suaminya telah syahid di medan perang. Diriwayatkan, ketika pasukan Romawi memporak-porandakan pasukan Muslim, para perempuan Muslim berdiri dan ikut berperang melawan mereka, termasuk Ummu Hakim. Ia mengayunkan pedangnya layaknya seorang laki-laki, tak terlihat gentar sedikit pun. Keyakinan akan janji Allah membuatnya menebas satu persatu musuh-musuh Allah tersebut, sehingga pada akhirnya pasukan kaum muslimin mampu mengalahkan Romawi. Tidak ada air mata saat menatap suami tercintanya. Yang ada adalah kebanggaan yang tiada tara. Begitulah sikap seorang muslimah dalam memperjuangkan kebaikan bagi suaminya. Semoga Allah menganugerahi putri-putri kita semangat keimanan seperti Ummu Hakim. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah Ummu Hakim binti Al-Haris, keteguhan iman seorang muslimah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah darinya. Sampai jumpa pada kisah-kisah sahabat Nabi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.